Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Di dalam kemurahan-Mu ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau selalu menyertai kami dan berbicara bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu buka hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus membuat kami mengerti dan memahami firman-Mu. Dan bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tapi kami mau juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Berbicara bagi kami lewat hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka satu teks firman Tuhan dari Perjanjian Baru, yaitu 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-14. Sekali lagi 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saudara-saudara, tema renungan kita saat ini yaitu tetap berpegang pada kebenaran. Ketika kita melihat konteks teks dari seluruh ayat di dalam pasal yang ketiga, saya melihat ada dua bagian. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, di mana Rasul Paulus berbicara mengenai situasi atau keadaan manusia pada akhir zaman. Kemudian bagian yang kedua yaitu ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17, Paulus memberikan nasihat dan dorongan kepada Timotius dalam menghadapi situasi atau keadaan yang dijelaskan pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dimulai dari ayat yang pertama, kita melihat saudara-saudara, Paulus menjelaskan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan ada banyak yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di sana, keadaan manusia pada saat seperti itu. 2 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai yang ke-5, saudara, dijelaskan di sana bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Kemudian mereka akan menjadi pemfitnah. Kemudian mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak mempedulikan agama. Kemudian mereka tidak tahu mengasihi. Kemudian mereka tidak mau berdamai. Mereka bahkan dikatakan bahwa mereka mau menjelekan orang. Mereka juga tidak dapat mengekang diri atau disebut dengan garang juga. Dan juga mereka tidak suka yang baik. Mereka sudah suka mengkhianat. Mereka tidak berpikir panjang. Dikatakan mereka berlagak tahu. Kemudian lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah saudara, kemudian saudara dikatakan bahwa secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya dikatakan mereka memungkiri kekuatannya. Memungkiri saudara artinya mereka menolak kekuatan dan kuasa dari ibadah itu sendiri. Berarti saudara, ibadah bagi mereka hanya merupakan kegiatan yang biasa, yang tidak ada artinya dan tidak ada manfaatnya apa-apa bagi mereka. Bahkan saudara, teks firman Tuhan dijelaskan oleh Paulus di sana dikatakan orang jahat akan semakin bertambah jahat. Karena itu ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, dikatakan jauhilah mereka itu. Nah saudara, ini gambaran keadaan yang terjadi pada masa-masa akhir. Keadaan manusia yang begitu hancur. Walaupun selalu ingin diajar kata Paulus, tetapi mereka tidak mengenal kebenaran. Dan saudara, dalam menghadapi situasi dan keadaan seperti itu, dikatakan Timotius sebagai anak rohani Paulus yang sudah mengenal kebenaran sejak kecil, yang dituntun dan dibimbing oleh neneknya Lois dan juga ibunya Eunike. Dikatakan iman yang tulus yang telah hidup pada neneknya dan juga pada ibunya. Paulus juga meyakini iman yang tulus itu juga hidup di dalam diri Timotius. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam menghadapi situasi dan keadaan seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh Timotius ketika Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, memberikan dorongan kepada Timotius? Bahkan mungkin bagi kita semua saudara-saudara, karena firman Tuhan juga bagi kita sebagai orang yang percaya, kunci di dalam menghadapi keadaan pada akhir zaman, kunci di dalam menghadapi situasi dan kondisi di akhir-akhir zaman ini saudara, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan, dikatakan tetap berpegang pada
kebenaran. Istilah saudara berpegang di sini artinya saudara memiliki makna bertahan. Kita bertahan di dalam kebenaran itu. Bahkan saudara lebih ditekankan di sana berpegang atau bertahan secara terus-menerus. Dan ada satu saudara makna yang terkandung lebih dalam lagi di sana, dikatakan tinggal tetap di dalam kebenaran itu. Bertahan di dalam kebenaran atau berpegang di dalam kebenaran secara terus-menerus dimaksudkan kita tinggal tetap di dalam kebenaran itu. Kebenaran yang sudah kita terima, kebenaran yang sudah diajarkan kepada kita, saudara. Bahkan konteks Timotius pada waktu itu, kebenaran yang sudah dia terima dari Paulus, dari neneknya Louis dan juga dari ibunya. Bahkan saudara, bimbingan, bahkan nasihat dari Paulus sendiri, kebenaran firman Tuhan yang dipegang oleh dia. Dan inilah kunci bagaimana bertahan di dalam situasi atau keadaan manusia pada akhir zaman. Saudara, potensi untuk mengalami penganiayaan, penderitaan, seperti yang sudah dialami oleh Rasul Paulus sendiri, saudara, di dalam pelayanannya. Dan ayat yang ke-12 dikatakan, orang percaya yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dalam konteks Paulus mungkin pada waktu itu, saudara. Dan sekarang ketika kita diperhadapkan dengan hal itu, konteks kita pada zaman sekarang ini, apa yang menjadi pegangan kita untuk bertahan di dalam situasi dan kondisi dunia ini pada zaman sekarang ini, saudara? Dikatakan tetap tinggal di dalam kebenaran. Kebenaran yang sudah kita terima tentunya. Kebenaran yang sudah kita pelajari. Karena kebenaran itu adalah firman yang diilhamkan oleh Allah bagi kita. Untuk apa? Kebenaran itu bermanfaat bagi kita untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, dan bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian ayat yang ke-17 dikatakan tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tetap berpegang pada kebenaran itu. Bertahan terus-menerus kata firman Tuhan. Bahkan lebih dalam lagi dikatakan tinggal tetap di dalam kebenaran itu. Sehingga apa? Sehingga kita dapat mampu untuk menghadapi situasi di tengah-tengah dunia ini yang begitu banyak persoalan, banyak pencobaan, banyak pergumulan. Tetapi ketika kita tinggal tetap di dalam kebenaran itu, maka kebenaran itu akan menuntun kita untuk kita hidup di dalam anugerah dan kasih setia Allah. Dan Tuhan mendapati kita, hidup kita berkenan setia kepada Tuhan. Tinggal tetap dalam kebenaran itu. Dan kita terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persoalan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Yang mungkin membawa kami untuk kami jauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Untuk kami tetap berpegang kepada kebenaran itu. Terus-menerus kami bertahan. Bahkan kami tinggal tetap di dalam kebenaran itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin.